Ini kondisi baterai yang 200 ampere ya. Proses charging sekarang di ini 34 ampere. Tegangan 54 volt dan 76%. Jadi ini unit baterai kapasitas 200 ampere full set dengan sistem PLTS pesanan Bapak Yayan yang ada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, kemarin pas saya main ke pameran, kebetulan bertemu dengan Pak Yayan ini, kita ngobrol-ngobrol. Nah, beliau ada kebutuhan sistem PLTS untuk villa yang ada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dan ini unitnya sedang kita siapkan. Sudah ready ya, tinggal kita lakukan pengujian saja. Nah, untuk kebutuhan di villa ini setelah kita data-data, ada beberapa beban kayak pompa, lampu, TV, wifi, serta peralatan masak ya, dan water heater juga, dengan rata-rata total kebutuhan harian di 8 kWh. Berikut ini adalah spek sistem yang cocok untuk kita aplikasikan di kebutuhan villa. Nah, untuk unit sendiri kita pakai ini full baterai dari AW Baterai, kapasitas 51,2 volt, 200 ampere. Jadi daya tampung si baterai ini di angka 10 kWh, lebih dikit bonus lebihnya. Untuk inverter sendiri kita menggunakan ya Live3 dengan kapasitas 5000 watt, serta ini sudah hybrid full, ada sistem MPPT dengan kapasitas 100 ampere. Jadi unit MPPT ini mampu menghandling panel surya dengan kapasitas di 5 kWp sana. Nah, untuk project pertama ini karena kebutuhan villa baru di angka 8 kWh, kita spek menggunakan panel surya dengan kapasitas 6 piece 575 WP, kurang lebih 3400-an WP sana ya. Dengan kondisi cuaca yang bagus, tentunya akan menghasilkan produksi harian di angka 9-10 kWh sana setiap harinya. Sedangkan kebutuhan beban harian hanya di angka 8 kWh. Kita masih punya stok dari produksi panel surya di angka 2 kWh. Nah, 2 kWh ini nanti akan ditampung ke sistem baterai ini ya. Karena ini baterai kapasitas gede, jadi suatu saat pas hujan atau apa panel surya nggak begitu produktif, nah sistem kelistrikan di villa ini masih aman. Sudah mampu tercover oleh baterai dengan kapasitas 200 ampere. Ini sistem sudah running dan ini juga sudah kita lakukan setting seperti ini ya, sehingga besok pas install sendiri di lokasi tidak ada kebingungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian atau modul-modul sistem PLTS ini biar pas install nanti nggak ada kebingungan ya. Nah, untuk modul surya ini sedang kita packing di atas 6 unit, kita pastikan packing aman, kita packing kayu. Nanti railing bracketnya pun juga kita full set, komplitkan ya. Untuk kabel-kabel panel surya juga sudah kita siapkan di atas, dan jumper-jumperannya pun ini juga sudah kita siapkan, sehingga besok pas install di lokasi tinggal colok saja. Dan ini kita juga tambahkan nanti wifi monitoring atau dongle ya biasanya. Jadi di monitoring ini nanti kita juga bisa pantau kinerja dari sistem PLTS yang akan terpasang di Bukit Tinggi sana. Ini cukup simpel paketnya karena ini sudah portable. Nanti ini baterai juga nempel di dinding, inverter juga nempel di dinding, dan panel MCB-nya juga nempel di dinding. Cukup simpel. Nah, untuk inverter kita akan sedikit review atau jelaskan. Jadi ini inverter low frequency. Sudah running, dan ini adalah jalur bagian baterai ya, ada di sebelah sini, positif negatif. Ini RS485 komunikasinya. Nanti dongle monitoring ini connect di sini ya, RS232 di bawah. Untuk jalur input, output serta PV ada di sebelah sini. Di sini juga sudah detail, ada penamaan AC input, AC output serta solar panel. Ini AC outputnya untuk yang simple-simple, steker atau apa bisa
connect di sini dengan kapasitas maksimum di 10 ampere sana ya. Ini juga kita set dengan panel MCB biar mempermudah. Jadi di panel MCB ini ada beberapa MCB yang bisa kita fungsikan. Ini MCB baterai. Ini sudah kita lengkapi juga dengan soft start. Jadi untuk koneksi sistem pertama, biar baterai nggak protek, tekan dulu soft start, baru MCB DC aktif. Dan ini ada MCB dari panel surya, MCB input PLN, serta MCB output inverter. Ini juga sudah kita tambahkan KWH meter. Nah, KWH meter di sini nanti kita bisa pantau beberapa parameter ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini covernya kelihatan. Ini ya, voltase outputnya kelihatan, arus kerjanya kelihatan, wattnya kelihatan, power factor terlihat, frekuensinya kelihatan, load bebannya kelihatan. Jadi detail di sini nanti kita bisa analisa semenjak sistem aktif ini menghasilkan energi berapa kWh, bisa kita pantau di sini selamanya puluhan tahun ya. Untuk jalur-jalur pun kita buat set cukup mudah. Jadi ini sudah kita kasih penamaan ya. Jadi ini dari PLN, inverter, serta output PV. Jadi PLN masuk ke jalur PLN. Inverter juga masuk ke jalur inverter. Solar panel juga masuk ke output di solar panel. Sudah kita sesuaikan. Yang sebelah sini juga sudah kita kasih kabel juga nanti yang masuk ke sistem baterai. Nah, ini baterai karena kapasitas hanya 5000 watt, kita pakai satu kabel aja 25 mili, dan karena bebannya juga kecil paling 1000-an watt nih ya. Baterai negatif positif masuk ke MCB sana, MCB box, serta ini juga masuk ke sistem inverter ya untuk jalur kabelnya. Nah, untuk komunikasi sendiri nanti ini ya Pak, koneksi di RS485 masuk ke sistem inverter sini. Jadi baterai ini sudah support untuk komunikasi dengan inverter. Nah, komunikasi ini berfungsi untuk memaksimalkan kinerja baterai. Jadi persentase baterai berapa harus off, atau pengecasan berapa harus limit. Nah, juga bisa kita setting di inverter dengan komunikasi sistem BMS yang ada di sini. Nah, ini contohnya kita bisa lihat di sini beberapa parameter yang ada di baterai. Ini juga sudah include dilengkapi LCD ya. Nah, ini voltase 54, arusnya 34 volt. Ini kapasitasnya kita juga bisa lihat. Ini SOC-nya 79%, kapasitas baterai di 157 ampere, maksimumnya 200 ampere. Kita bisa lihat, terus tegangan tiap sel pun nih cukup istimewa ya. Ini sistem 16 sel. Nih, merata ya tegangannya. Nah, sebelum kita kirim ini kita pastikan untuk sistem parameter pun kita sesuaikan dengan kinerja mesin ya. Sehingga sistem proteksi kedua di BMS tetap aktif. Misalkan suatu saat ada kegagalan sistem, kegagalan pengecasan, entah overload, entah overcharging, arusnya atau tegangannya. Nah, sistem BMS di sini sudah akan memproteksi karena sudah kita sesuaikan pengaturannya. Nah, untuk panel surya pun ini juga sudah kita aktifkan ya. Ini jalur panel surya kita di sini bisa lihat. Nih. PV di 134 volt dengan arusnya 32 ampere. Di sini kita bisa lihat nih load dari panel surya 4300 watt. Ini maksimum panel surya 400 ampere. Tegangan output, AC input, tegangan baterai, persentase baterai pun sesuai yang ada di baterai karena ini sudah berkomunikasi. Kita lihat 79% di baterai ini juga kapasitas. Nah, 79% real ya, sama juga sama yang di software karena sudah komunikasi. Dan kapasitas baterai pun juga bisa terlihat di sini. Nih, kapasitas baterai di sini terlihat juga. Nih, 158 ampere karena kondisi belum full ya, baru 79%.
Ini arus pengecasan 35 ampere. Nah, wattnya belum ada load karena memang belum kita load beban. Suhu terlihat. Nah, karena sudah berkomunikasi, nanti untuk setting perpindahannya ada di mode A10 ke atas ya. Nah, mode A10 ke atas. Jadi setting perpindahannya ini berdasarkan SOC atau persentase pada baterai ya. Nah, ini A12, A13, A14. Jadi bukan main tegangan lagi, tapi main persentase. Nanti detailnya bisa dilihat di manual book ya, untuk pengaturannya. Oke, sekarang kita akan coba uji menggunakan mesin las. Sudah siap lasnya? Oke, siap. Nah, kita coba pakai beban mesin las. Untuk mesin las Izumi MD120 ya. Teter aja, rontok ben rontok sekalian. Kita lihat di sini. Ini ya. Loadnya panjer aja. Nih. Mesin las 3000, 5000. Ini sampai load 100% lebih ya. Tetap aman, kuat. Jadi saat load seperti ini, produksi panel yang 4000 watt langsung masuk ke beban pengelasan. Nah, kita lihat sekarang, coba lagi ya. Nah, ini ya teman-teman, load gila 5000 watt, 4000 watt, alarm ya karena overload. A11, wih 100% lebih. Kita di sini bisa lihat di baterai dia hanya 1,2 ampere loadnya, karena di sini kita bisa lihat tadi produksi dari panel surya ini sudah di nah ini produksi panel nih 4600 watt. Jadi ada kekurangan 300 watt atau berapa. Nah, itu diambilkan dari baterai. Oke, sip. Jadi saat pemakaian siang hari, pas panel surya produksi seperti ini, beban pemakaian full akan langsung disuplai dari panel surya. Jadi kekurangan energi baru diambilkan dari baterai. Saat produksi panel besar serta beban pemakaian hanya kecil, maka sisa produksi dari panel surya akan dikirim ke baterai. Sebagai backup nanti saat sore hari mungkin produksi panel surya kecil, kekurangan diambilkan ke baterai. Atau di saat nanti malam hari sudah nggak ada produksi panel surya, semua beban akan dihandling dari baterai ya. Nah, untuk baterai pun ini kita sudah komplit ya, model nempel di dinding. Ini juga sudah dilengkapi dengan bracketnya, bracket full set, nanti ada dinabelnya juga. Jadi sudah nggak kebingungan cara nempelin di dinding. Serta untuk yang inverter pun nanti juga sudah komplit ya, kita siapkan untuk bracketnya atau dinabelnya. Mantap. Kita sepil aja bagian dalam inverter. Wow. Ini ya. Kita sepil bagian dalam inverter. Ini MOSFET pun spek khusus ya, original full semua di dalam sana. Nggak kelihatan ya. Nah, ini sistem MPWT 100 ampere. Trafonya juga gede. Toroid. Ini juga sudah ada kipasnya ya. Jadi sirkulasi benar-benar di dalam mesin ini terjaga. Semua parameter proteksi juga aman. Aku akan pin, jelok kabel engkel ya. Nah, nggak abdol juga kalau kita nggak uji benar-benar inverter ini ya. Jalur panel kita matikan dulu aja.
Kita uji output short circuit, jeblok enggak. Jadi kalau ada kendala, biar kendala di sini. Jangan sampai di customer yang jauh di sana ada kendala atau inverter kurang handal, itu juga akan merepotkan dari kita sendiri ya. Harus kirim bolak-balik ke sini, kita servis dan sebagainya. Nah, sebelum kita kirim ya kita pastikan dari uji load, uji parameter proteksi, uji penchargingan, limiter, semua kita set benar-benar sudah normal ya. Nah, ini output. Ini ya jalur output bisa dilihat di sini, AC output di tengah. Ini tipe low frekuensi. Jadi kita pegang salah satu ujung pun nggak nyetrum. Nah, ini. Karena sistem sudah terisolasi dengan trafo tadi. Kamera dari depan aja kita shotkan dari belakang biar kelihatan bener-bener karo shot. Pin jaluk kupas pin. Kita pakai 2 kabel aja biar percikannya lebih. Obeng menon ora? Gue nganu ini terminal blok sih. Obeng. Nah, kayak obeng. Nisar nganu. Nisarmu sikil. Iya. Oke, langsung aja kita nih ya, kita ambilkan jalur. Nggak usah dimatiin. Ini inverter cukup aman karena tipe low frekuensi ya, nggak nyetrum. Beda sama HF maupun yang grid PLN ya. Lampu ono ora yo nggih? Jelek lampu sak sae. Kuwi weh lampu. Nah. Urip lagi. Kita lihat di on kan with misar. Nah, hidup ya. Ini tipe low frekuensi. Jadi salah satu dipegang gini aman. Salah satu dipegang aman, tapi kalau dua-duanya pasti nyetrum. Ini gak jalan demek apa? Ora apa-apa kene. Nah, ini kawat engkel ya. Nah, ini uji shot. Nih dilihat di sini, shot terus menerus. A05 sistem proteksi aktif ya. Saat kita lepas beban, lepas beban yang short, nah dia beberapa saat akan shutdown, sistem akan off. Kita tunggu aja. Nanti kalau udah capek ini berhenti sendiri buzzernya. Ini juga ada ini ya, buat pengaman jalur terminal. Nah, ini ya, sudah sistem shutdown, mati. Nah, untuk ngaktifin nggak usah bingung saat suatu saat ada trouble seperti ini, tinggal tekan nih power on. Nanti sistem akan aktif kembali. Nah, mantap. Mantap, semua sistem proteksi sudah kita pastikan aman. Oke ya. Nah, untuk harga paket ini pun karena ini full baterai baru, kapasitas 200 ampere, 51 volt, dan untuk inverter 5000 watt, komplit MPPT 100 ampere, serta panel surya 575 WP sebanyak 6 piece, full set, railing, kabel, sama panel distributor. Nanti juga kita siapkan wiring biar mudah untuk instalasi di sana. Untuk harga paket ini di angka 60 jutaan.
Nah, buat teman-teman yang ada kebutuhan terkait sistem PLTS, entah untuk villa atau apa, bisa juga konsultasi dengan kita. Nanti sistem kita sesuaikan dengan budget maupun kebutuhan kalian, maupun untuk upgrade ke depannya juga bisa. Nah, besok kita akan uji juga ya kapasitas baterai yang ini. 300 ampere, dan kita sekarang juga sedang nyiapin project untuk paket backup yang ada di Pekalongan untuk konten kreator ya. Ini AW baterai sama kapasitas 51.2 volt 100 ampere. Ini sedang kita proses setup. Besok juga akan kita review untuk kinerja dari baterai lithium produk dari AW. Untuk rak pun kita juga sedang itu ya di belakang. Sedang kita siapkan. Oke ya, mantap ya. Jadi untuk kebutuhan villa sudah nggak perlu repot lagi, nggak perlu berisik, nggak perlu bau solar, dan nggak perlu mahal di biaya BBM. Panel surya sudah memproduksi energi bersih setiap harinya. Mantap.